Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian Tribuners dan sahabat Bangka Pos, berjumpa lagi dengan saya Ranti Aprilia, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Mbak. Iya tentu dong, karena kita membahas sesuatu yang menarik ya. Iya. Di akhir pekan pasti pemirsa Bangka Pos lagi nyari wisata nih. Kita betul. hadirkan langsung narasumbernya. Widih. Dan kali ini, minggu ini kita fokus di Bangka Tengah, Ranti. Wah, Nah. keren nih. Pasti banyak nih destinasinya. Ya jelas dong. Udah bergabung nih sama kita nih Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bangka Tengah, Pak Zainal. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang. Pak, mungkin bisa disapa dulu pemirsa Bangka Pos, Pak. Oke, selamat sore pemirsa Bangka Pos. Saya Zainal, Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Hidup Bangka Pos. Iya. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya juga kita ada narasumber lagi nanti. Ini Bapak Kepala Bidang Pariwisata ya, Betul. Bangka Tengah, Bapak Zulfan. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Pak, mungkin Pak disapa dulu Pak. Ya. Selamat sore pemirsa Bangka Pos. Salam sehat. Oke. Singkat, padat dan jelas ya nanti ya. Baik pemirsa, sepertinya biar kita ngobrolnya lebih santai dan kita tidak terkendala suaranya ya, kita buka masker dulu. Karena masih pandemi COVID-19 juga dan kita berjarak Pak ya. Kita izin buka masker ya pemirsa. Setelah ini pakai masker lagi. Iya, tentu. Baik, nanti jadi ternyata di Bangka Tengah ini banyak loh wisatanya. Iya kah? Kita udah nerima ini ada 32. Wow, Nggak tahu kan Keren. selama ini. Nah, kita aku tanya aja nih ke Pak Oke. Zulfan. Langsung Ada kita ulik 32 wisata alam. Ini apa aja nih Pak? Mungkin? Ke saya. Iya. Ya. Kalau Pak Zulpan nih tadi. Oh iya Pak Zulfan. boleh. Pak Zainal. Oke. Sama-sama Z ya? Iya. Double Z. Memang tempat Bangka Tengah ini ada beberapa, hampir 32, tetapi ada yang potensi. Nah, sekarang ini yang lagi boomingnya ini adalah Danau Pading. Kalau ke baharinya, ke lautnya itu adalah Pulau Ketawai. Ditambah lagi dengan Danau Kaulin. Ini lagi booming. Dan terus sama-sama kita ketahui kalau Danau Pading itu saya juga udah 3 kali tuh ke sana ya selaku ini. Bapaknya Karena juga memang suka berwisata ya? memang luar biasa tempatnya ya. Dan tak kalah menariknya juga kalau sekarang ini Sabtu dan Minggu itu adalah di Pulau Ketawai. Pulau Ketawai ini seperti transportasi ke sana hanya tergantung dengan air. Tapi kalau untuk speednya tidak ada tergantung. Kapanpun bisa untuk ya. ke Pulau Ketawai itu. Di sana juga sudah ada fasilitas-fasilitas kalau air bersih, sejernih air aqua airnya ya. Terus di sana juga sudah ada gazebo dengan tenda-tenda yang bisa disewakan. Dan di sana ada bentuk permainan banana boat dan ada snorkeling dan pop darwisnya sudah mempunyai suatu paket. Tempat ibadah juga ada ya Pak ya? Tempat ibadah ada, tempat mandi juga ada. Tapi tempat ibadahnya belum begitu representatif ya. Nah itu yang ada di
Pulau Ketawai. Kalau Danau Padingnya juga di situ sudah ada bootnya juga ya untuk menjelajah ya, nanti berfoto di tengah danaunya. Dan di situ sudah dibikin juga gazebo. Di situ ada perputaran perekonomian yang luar biasa. Itu pengelolaan dari masyarakat setempat ya Pak? Iya, betul. Iya. Lebih kreatif ya sekarang masyarakat di situ. Saya Rati udah pernah ke situ? Udah dong, keren. Dan itu hampir kalau di kita itu ada namanya Pok Darwis, Apa kelompok sadar wisata. Jadi mereka yang mengelola, baik itu yang ada di posisi di Pulau Ketawai. Di samping itu juga Danau Kaulin. Tapi Danau Kaulin ini lebih dahulu dia kan, boomingnya lebih dahulu ya, udah lama. Terus ditambah lagi ke mangrove, masih di Kurau juga, itu sudah duluan juga. Ya. Banyak sekali sih yang sebenarnya yang potensi yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Tinggal pilih yang mana. Kalau mau ke daerah jauhnya lagi ada juga C2 Lubuk, air terjunnya. Terus ke ujung lagi Batu Beriga ada laut juga, Tanjung Berikat. Kalau mau dekat kotanya itu ada Mangkul sama Bukit Pinter. Ya. Lebih dekat lagi ke Pangkal Pinang ada Tampak Hantu, Tampak Hantu namanya ya, yang di Batu Belubang. Nah, seperti itu. Tinggal kita yang mau yang jauh ada, yang dekat ada. Jadi wisata alam itu banyak Pak ya. Ada yang tadi pulau kalau nggak salah Bapak, terus ada pantai juga. Kemudian ada danau Kaulin. Terus lagi booming Danau Pading. Sebenarnya ada yang Sungai Selan. Sungai Selan ini di Pulau Nangka. Di situ ada mercusuar ya. Yang mungkin akan kami berdayakan juga, kami akan melakukan promosi karena memang tuh jauh. Tapi kalau untuk sejarah, kalau untuk sejarah wisata heritage, nah di situ bisa kita buat dengan sumur 7 juga. Jadi banyak sekali di sana. Tergantung pilihan masyarakat ya mau kemana Pak. Kami bisa kawanin, misal mau kemana bisa kita. Kalau untuk Bangka Tengah sendiri, ini kategori wisatanya ini ada beberapa macam, Pak. Silakan Pak Gebit. Iya Pak Habib. Iya. Ya ini Pak Zulfan tadi ya. Pak Zainal tadi. Tukar. Kalau menanggapi ada berapa jenis ya? Iya. Sebenarnya berangkat dari bahwa daya tarik wisata itu setidaknya ada 3. Alam, buatan, dan budaya. Dominasi di Bangka Tengah sih lebih banyak ke alam, tapi tidak tutup kemungkinan seperti data yang sudah ada di Mbak Ranti juga bahwa daya tarik wisata budaya itu juga banyak yang bisa, dan sejarah juga banyak yang bisa kita eksplor nanti. Cuma saat ini masih sebatas potensi ya, belum kita kembangkan secara lebih komprehensif. Cuma ada beberapa heritage site yang memang sudah mulai kita kembangkan dari tahun ini. Pilotingnya ada wisata pantai yang bergabung dengan wisata heritage ada di Sumur 7 nanti. Pak Adi mungkin akan menjelaskan bahwa di sana di tahun ini akan ada pengembangan amenitasnya, sarana prasarananya juga, terus literasi terkait dengan heritage itu bagaimana bisa dieksplor lagi begitu. Nah terus kalau untuk budaya sebenarnya ada beberapa ritual-ritual adat yang bisa kita jadikan daya tarik wisata, cuma itu menjadi agak berkurang intensitasnya karena pandemi ya. Nah, ritual-ritual adat dan segala macam itu seperti perayaan hari besar seperti Nganggung, Ngeruah dan segala macam itu masuk budaya. Iya, masuk budaya gitu. Tapi karena pertimbangan masih dalam saat pandemi itu tidak kita laksanakan dulu begitu. Kalau di sini terdata ada 15 Pak ya, untuk betul. yang budaya-budaya, yang pesta dan sebagainya. Dan untuk pandemi tadi sudah dijelasin Bapak bahwa terhenti dulu gitu Pak ya. Iya betul. Baik. Dan juga selain itu ada bangunan tadi ya, bangunan budaya yang kalau di sini kita totalin ada 10. Iya, warisan sejarah dan selain itu juga di Bangka Tengah ternyata ada buatan juga ya. Wow. Kalau di sini kategorikan ada 2. Mikoba, kayaknya siapa sih yang nggak tahu kayak Mikoba gitu kan? Kalau soal makan tahu sih. Tahu kulinernya gitu kan. Kalau wisata nggak lengkap kalau nggak ada kuliner. Iya betul. Nah, kemudian juga ada Tirto Nirmolo Pak ya,
ya kolam renang ya. Mungkin pemirsa Bangka Pos juga udah pada tahu. Nah, ini juga menarik Pak kalau kita tarik lagi mungkin ke wisata alam ya. Karena mungkin pemirsa Bangka Pos masih penasaran Pak terkait tadi ada 2 wisata yang lagi booming, yaitu Danau Pading sama Pulau Ketawai. Pulau Ketawai sebenarnya udah lama banget ya, Iya, gitu udah. Tapi kita mungkin minta informasi Pak, kalau mau ke Ketawai mungkin untuk budgeting apa? Mungkin kan orang kalau mau wisata tuh siap-siap duit nih. Nah, mungkin bisa diinformasiin Pak, gimana Pak? Jadi kalau ke Pulau Ketawai itu ada beberapa yang pertama seperti Pok Darwis, ada BUMDes juga. Nah, kalau Pok Darwis ini dia punya speed ini baik apa itu namanya, dia penumpangnya sekitar 9 sampai 11 ya. 9 sampai 11 ini, dan mereka punya paket. Paket mulai snorkelingnya, di sana ada paket banana boatnya. Nah, tinggal melihat brosurnya yang mana. Kantong kita, biasanya sekitar 800.000 PP dengan Biasanya muatan. ngadain promo nggak Pak? Nah, ini harus Suka kita promo ya? konsultasi dengan Pok Darwisnya. Itu satu. Terus yang berikutnya ada yang namanya kapal kayu. Biasanya ini digunakan anak-anak sekolah karena muatannya lebih banyak. Oh gitu. Itu bisa 20 sampai 30 orang bisa untuk kapal Mahalnya kayu. mana nih Pak? Mahalnya mana? 800-an juga kalau nggak salah ya. Tapi PP pulang pergi. Jadi kalau kita ambil 30 orang dibagi aja kan. Oh iya, 800.000 sekali jalan pulang Ya, pergi. hanya kalau kapal kayu ini tergantung dengan pasang surut. Oh iya. Kalau pasangnya, ya itu tergantung. Iya. Itu ada tabel. Kalau surut nggak bisa lewat soalnya. Ya, nggak bisa keluar juga. Iya. Nah itu, nah di sana kita ada fasilitas yang air jernih tadi yang saya sampaikan. Nah di situ juga ada gazebo. Ya. Kita bisa mengelilingi pulau juga. Kita bisa mandi di pantainya, termasuk aman ya karena dia tidak ada cekungan, dia langsung datar. Jadi kalau ke sana itu banyak anak-anak yang berenang lah di situ. Dan kalau mandi air laut ini sehat katanya. Iya, katanya ya. Seperti itu. Dan Berarti airnya juga masih jernih. Berarti Danau Pading sama Pulau Ketawai ini termasuk potensi unggulan di Bangka Tengah ya Pak ya, Iya. destinasinya ya. Ya. Untuk saat ini kayak gitu Pak ya. Ya. Danau Pading sendiri kalau kita lihat informasi lagi membludak lo juga nih Pak. Iya. Yang datang itu ada nggak mungkin dari dinas sendiri memantau karena masih pandemi juga nih kan. Nah itu gimana tuh Pak? Memang kami tetap memperhatikan, mengarahkan kepada pengelola. Itu harus ada prokesnya. Iya. Ya, karena kita sama-sama kita ketahui, dan kemarin mungkin seperti di Tampak Hantu itu ditutup oleh kami yang menutup karena ada mereka tidak memperhatikan dari prokes dan sudah membludak tanpa masker, sehingga kami buat surat untuk ditutup. Dan kami sudah rapat dengan pengurus maupun pemerintah desanya. Itu nanti silakan dibuka, tetapi harus mematuhi prokes karena kami mengetahui juga masyarakat sekarang ini pingin sekali yang namanya wisata. Kita sama-sama tahu COVID ya, dan di situ juga ada yang namanya perputaran ekonomi. Hanya kalau dibuka, tolong prokesnya dijaga. Mungkin sudah ada kesepakatannya, kemarin sudah ketemu dengan pihak-pihak yang terkait. Kami tutupnya kemarin mulai hari Selasa, Senin kemarin sudah ketemu dengan pihak yang terkait, baik pemerintah desanya maupun Pok Darwisnya untuk segera dibuka. Kalau untuk di Bangka Tengah sendiri nih, kiblat pariwisatanya itu seperti apa Pak? Apa menurut kayak Bali, apa kayak Lombok, apa gitu. Kiblatnya seperti apa ini? Ya, silakan Pak Kabit. Iya. Pak Zulfan. Terima kasih Pak Zulfan. Bu Ranti. Sebenarnya bukan kiblat ya. Iya. Bahasa kiblat agak serius nih sebenarnya. Iya. Kalau kiblat kita cuma satu sih ya. Mungkin lebih ke arah pengembangannya kemana, konsepnya, konsepnya. model dan arah pengembangannya bagaimana. Jadi Bangka Tengah memilih untuk fokus di pengembangan pariwisata berbasiskan komunitas. Tapi ada tantangan, nanti saya ceritakan tantangan. Makanya banyak bertumbuh pengelola wisata di Bangka Tengah itu berbasiskan komunitas. Jadi mereka tuh berangkat dari kelompok-kelompok masyarakat. Mereka mengelola. Cuma ada tantangannya apa?
tantangannya kita harus menemukan shortcut sehingga pelayanan mereka sama dengan investasi begitu ya. Itu arahnya, jadi saya bisa sampaikan bahwa kami ingin ada konglomerasi sosial di pengembangan pariwisata di Bangka Tengah. Artinya masyarakat yang bukan hanya penonton tapi pemain juga, dan bisa membangun ekonomi, pride, dan menjaga lingkungan juga begitu. Lebih mengutamakan SDM masyarakatnya. Ya itu, tapi banyak tantangannya, nanti mungkin bisa kita. Tapi Pak, sejauh ini investasi ada masuk nggak Pak ke salah satu dari 32 wisata ini? Mungkin ada yang diinvestasi dari luar atau semuanya ini dari kelompok-kelompok tadi gitu Pak? Investasi mungkin yang dibuatan ya, dibuatan, ada yang dibuatan seperti di Tirton Nirmolo gitu. Atau kalau yang lain setahu kami belum gitu kan, cuma jadi dari masyarakat sekitar ya, gitu ya. tapi klaster-klaster untuk pengembangan pariwisata investasi juga pasti ada di Bangka Tengah. Mungkin Pak tadi yang lebih paham terkait dengan bagaimana wacana pengembangan kek Tanjung Gunung ya. Oke, kalau di Bangka Tengah ada kek Pak ya? Ya, tapi SK-nya belum keluar juga. Yang dekat Batu Belubang kalau nggak Ya, salah. Itu juga kita tahu Pak, di situ ada salah satu wisata yang juga unik Pak ya, kalau dibandingkan tempat lain kayaknya nggak ada. Karena di atas bukit itu dibangun semacam resto ya. Nah itu sendiri gimana Pak memberikan kontribusi ke Bangka Tengah ya? Kalau nggak salah juga itu investasi gitu ya? Iya, betul. Nah gimana Pak? Ya, kami bersyukur sekali ya. Iya. Karena ada yang mau berinvestasi, khususnya itu angsa emas. Iya, bukit Tempatnya Bukit Angsa Emas, dan di situ daya tariknya luar biasa karena kalau malam hari itu akan kelihatan kota Pangkal Pinang khususnya ya, dan dari Pulau Ketawai juga akan kelihatannya terang benderang itu untuk Bukit Emas itu, Bukit Angsa Emas ya. Dan kami ya terima kasih kepada yang pihak ketiga, sehingga ada daya tarik untuk tujuan wisata. Dan di sebelahnya itu adalah kek Tanjung Gunung. Sebenarnya katanya masih tunggu SK, nggak tahu sampai kapan ya. Masih proses Pak ya? Masih proses. Kita doakanlah itu supaya SK-nya terbit, dan itu akan sangat berdampak kepada khususnya masyarakat Bangka Tengah maupun Bangka Belitung nantinya. Luar biasa Kalau ya. apa namanya? Kalau saat ini ada nggak rencana untuk program-program tentang wisata di Bangka Tengah? Ada nggak programnya? Udah ada ya? Mungkin sini. kalau berbicara terkait dengan bagaimana sih mengembangkannya, toolsnya adalah program ya. Mengembangkan pariwisata Bangka Tengah itu setidaknya kami yang lakukan itu 4 aspek sudah kami lakukan. Pertama, membangun destinasi ya. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah kita amenitas itu terdiri dari fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan daya tarik wisatanya ya. Terus yang kedua berkaitan dengan kelembagaan pariwisata. Kelembagaan itu SDM seperti Mbak Cici bilang tadi, SDM. Mbak Ranti. Mbak Ranti, sorry. Mbak Ranti SDM. Tantangannya memang ketika kita menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan, bagaimana kita bisa membangun motivasi dan meningkatkan kompetensi masyarakat pengelola ya. Berbeda dengan kawan-kawan industri yang biasanya sudah meng-hire orang-orang yang sudah jadi begitu ya. Itu tantangannya. Belum lagi permasalahan sosial. Nah, maka kegiatan program-program pelatihan secara rutin kami laksanakan. Untuk tahun ini aja setidaknya ada 7 paket pelatihan yang memang digunakan untuk meningkatkan kompetensi kawan-kawan dalam mengelola pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satunya kita sudah lakukan seperti sertifikasi pemandu, jadi sudah kita siapin dulu nih. Gitu. Nanti ketika paket wisata berjalan, pemandu yang bersertifikat sudah ada, terus termasuk bagaimana tata kelola dan sebagainya macam. Paket selam juga. Ya, sertifikasi untuk wisata bahari juga sudah kita siapkan. Nah, tinggal menunggu momentum nih. Harapannya recovery cepat, pandemi segera berakhir, kita dapat momentum lagi begitu. Semua orang berharap pandemi tetap pasti berakhir. Iya. Pasti berakhir. Tapi harus cepat semua. Iya. Gitu. Tapi Pak, mungkin Kak Gayang ini bisa jelaskan nih dampak sendiri ketika pandemi kan, pariwisatanya berdampak gimana Pak? Itu maksudnya sama pemasukan daerah kita lah ibaratnya. Dari sebelum sampai sesudah pandemi.
Kalau dampak signifikan ya. Yang pertama kita bisa lihat dari di perhotelan. Perhotelan tuh dikatakan luar biasa. Untung kemarin kita dapat dana hibah. Jadi alhamdulillah dana hibah dari Kemenkrab itu bisa juga membantu dari perhotelan. Nah, kalau melihat kondisi sebenarnya kita ketahui kemarin Bangka Tengah pada saat mau lebaran kemarin itu kan tempat wisatanya kami tutup. Kenapa? Ya karena memikirkan masalah pandemi ini. Sebenarnya kami memahami juga masyarakat kita kan haus dengan hiburan karena kondisinya. Makanya kami selalu menyampaikan di beberapa tempat tujuan wisata, silakan buka, yang penting ada prokes, dan kami tunjang juga dengan kami bagikan tempat cuci tangan itu sehingga untuk prokesnya bisa berjalan seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin wisatawan tercatat itu dari luar daerah kita atau dari Bangka sendiri yang luar Bangka Tengah kali, gimana tuh Pak? Kalau yang untuk COVID ini wisatanya cuma hanya di intern kita aja ya. Tapi kalau sebelum itu memang ada juga yang dari luar. Malahan ada yang nginap hampir 3 minggu di Namang, di apa tuh namanya, Hutan Pelawan. Kemarin ada beberapa, ada sekitar 6 bule-bule dari luar negeri, mereka melakukan suatu studi sampai nginap di daerah situ. Ada apa studi gitu Pak ya? Di situ kayak ada rumah tempat memang yang telah disiapkan, bukan disiapkan, langsung dibangun oleh Kabupaten Bangka Tengah. Ngomong-ngomong wisata, kira-kira ada nggak rencana mau bikin wisata baru nih? Di Bangka Tengah? Oke, mungkin begini. Evan nih, yang paham betul Pak Ya, enggak sih. Sebelum ke situ mungkin saya ingin menambahkan lagi terkait dengan dampak pariwisata ya. Dampak pandemi ini terhadap pembangunan di Bangka Tengah. Jadi mungkin seperti disampaikan oleh Pak Kadin tadi bahwa kita bisa mengukurnya dari tingkat kunjungan hotel ya. Tamu hotel itu menurun tuh hampir 60%. 60%. Nah, ketika 60% sudah menurun, realisasi pajak hotel dan restoran itu pasti menurun juga hampir sama. Jadi secara definitif kami sampaikan di tahun 2019 kontribusi PAD subsektor pariwisata formal itu 15% dari total PAD. Artinya 15% PAD itu di Bangka Tengah itu ditunjang dari sektor pariwisata formal yang terdiri dari pajak hotel, restoran, dan hiburan gitu. Nah, setelah pandemi kita lockdown selama beberapa bulan, penutupan tempat wisata, terus penutupan hotel, dan memang pola pergerakan wisatawan itu lokal nurunnya sampai 60%. Jadi kalau nggak salah di penurunan pendapatan asli daerah itu sampai 60%. Itu dari dampak ekonomi ya, dari dampak sosialnya destinasi wisata yang berbasis pemerintah masih banyak nggak keurus juga karena masing-masing menyelamatkan diri gitu kan, karena tidak ada aktivitas ekonomi di situ. Nah, terus juga alhamdulillahnya kalau untuk sektor industri tidak ada PHK di Bangka Tengah. Nah, terus terkait dengan rencana pengembangan, ada wisata baru nggak sih gitu kan? Kami sih lebih berpikir lebih kepada keberlanjutan ya. Jadi menjaga siklus daya tarik wisata itu lebih penting daripada serius mencari yang baru lantas yang lama ditinggalkan. Ini agak dalam ini. Dalam bahasanya berat. Ya mungkin itu. Saya analogikan begitu. Ya. Jadi kayaknya kita break sebentar nanti karena nanti pemirsa Bang Kepo jangan kemana-mana. Karena kita bakal nanya nih, Bapak tadi bilang keberlangsungan. Kita tahu kadang wisata itu musiman Pak ya. Iya betul. Mudah ditinggalkan juga gitu kan. Jadi kita juga harus tahu nih tips dari pariwisata di Bangka Tengah gimana sih biar tetap eksis terus dan menerus gitu. Pemirsa Bang Kepo juga harus tetap stay nih. Iya dong. Kita break sejenak. Adik merchandise. Dia ada Wira. Pak Wira.
bertemu lagi, masih kita bahas Sumatera Travel Destination Summit. Sekarang kita tadi terhenti nih Ranti, bahasannya di bagaimana suatu wisata itu tetap berlanjut Pak ya. Iya. Nah, gimana Pak Zulfan? Oke. Setidaknya ada 3 ya kalau menurut saya. Yang pertama peningkatan daya tariknya ya, daya tarik amenitasnya itu harus berlanjut. Terus yang kedua promosi tadi seperti yang disampaikan, promosi juga harus lebih efektif dan penggunaan konten dan medianya itu harus memang tepat sasaran sesuai dengan segmen pasar yang akan kita tuju. Terus yang ketiga juga kelembagaannya. Mungkin akan saya tambah lagi satu, kelembagaannya maksudnya begini. Kami memilih pengembangan berdasarkan pemberdayaan masyarakat komunitas, dan komunitas itu harus berhasil saling menguatkan diri sehingga mereka itu akan menjadi pengelola yang solid ke depannya. Karena tantangannya ketika komunitas itu menjaga keutuhan komunitas itu yang paling sulit gitu ya, masalah sosial. Terus yang ketiga, yang keempat menurut kami pengembangan pariwisata harus memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Itu. Karena kalau lingkungan rusak akibat dari ekspansi pengembangan pariwisata tidak bertanggung jawab, itu juga tidak akan berlanjut. Gitu. Jadi ada 4 hal gitu ya, setidaknya yang harus diperhatikan gitu Iya. Pak. Pak, ini ada 32 wisata nih Pak. Iya. Mungkin dari salah satu ini ada yang udah mulai terlupakan kali Pak. Ini tindak dari dinas sendiri mungkin ke Pak Zainal nih. Iya. Gimana Pak? Mungkin apa ada rangkulan kepada kelompok-kelompok tadi untuk kembangkan lagi nih yang ini gitu, potensi lo gitu. Iya. Gimana Pak? Jadi yang pertama memang sebenarnya tidak terlupakan. Iya. Hanya kadang-kadang peran Pok Darwisnya yang tidak begitu aktif lagi. Nah, dengan tidak aktif, kadang-kadang kami untuk memperkuatkan lembaganya, kadang-kadang mereka tidak bisa menerima orang lagi. Iya. Nah, sebenarnya kami mau merangkul dan menghidupkan dengan salah satunya itu adalah memperkuat dari kelembagaannya. Oke, jadi dari situnya yang mau diperkuat Iya. dari kelembagaan. Ya mau apa enggaknya, tapi kadang-kadang mereka juga sudah ya tidak berperan aktif, terus sudah tidak mau lagi mengolah apa yang sudah ada. Sejauh ini mungkin dari dinas ada nggak Pak perkumpulan Darwis mungkin ya per daerah mungkin Ya. ada rapat khusus kah per bulan atau gimana? Nah, jadi itu ada forum Pok Darwis. Oh ada. Kebetulan ketuanya saudara siapa Pak? Basrin. Oh, Pak Basri. Dan kami selalu koordinasi. Hampir kadang-kadang setiap bulan ada pertemuan, kalaupun tidak. Dan pertemuan itu biasanya kami lakukan di tempat-tempat tujuan wisata. Kemarin di hutan Pelawan. Nanti di mana lagi gitu. Jadi supaya Pok Darwis itu bisa mengunjungi tempat-tempat wisata. Karena kami tanyakan juga sudah ada belum yang Pulau Betawai, walaupun dia katakanlah belum pernah Pak. Otomatis Darwis nanti sendiri belum pernah gitu belum ya? pernah. Oh, Makanya kami kalau melakukan koordinasi, kami akan bergilir untuk menjadi tuan rumah kegiatan koordinasi. jadi sejauh ini sebenarnya udah dijalankan lah Pak ya usaha-usaha untuk tetap memberlangsungkan wisata yang tadi gitu Pak ya. Oke, Mbak Cici, kita bakal nyenggol tentang anggaran. Iya, karena ini karena nggak akan jalan nih kan wisata ini kalau nggak ada anggaran cuma dari masyarakat. Mungkin supply dari dinas sendiri gimana Pak? Merealisasikan anggarannya. Sebelum yang spesifiknya Pak Kabid, Ya, dibuka dulu sama Pak Zainal gitu ya. Kalau anggaran dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memang ada beberapa bidang, tapi kita fokuskan ke bidang pariwisata. Iya. Memang untuk anggaran ini memang ada dari APB di kita sendiri, dan fisik maupun non fisik kita dibantu oleh Denadam. Untuk spesifiknya mungkin saudara Kabid akan menjelaskan, apalagi untuk anggaran tahun 2021 yang sekarang. Oke. Ya, kami alhamdulillah ada beberapa kegiatan fisik yang dibantu oleh dana akomodasi khusus Speak. Mungkin Pak Gimana Zulfan mungkin Pak sedikit. Zulfan? Silakan. Terima kasih. Terkait dengan anggaran ya, proses pembiayaan kalau dalam bahasa kami.
Jadi saya sampaikan dulu sumber pembiayaan itu kalau untuk pengembangan pariwisata di Bangka Tengah setidaknya ada 3. Yang pertama itu dana APBD sendiri, karena untuk sekarang bahwa pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan di Bangka Tengah, kami mendapatkan dukungan APBD yang sangat berprogresif. Terus yang kedua juga kami mendapatkan bantuan dari APBN dalam paket dana alokasi khusus yang biasanya sifatnya fisik dan non fisik. Kalau non fisik biasanya berkaitan dengan pengembangan kompetensi para pengelola wisata ataupun insan pariwisata. Terus yang juga bisa memungkinkan untuk dijadikan sumber pendanaan adalah APBDes, karena berdasarkan Permendes 4 prioritas penggunaan dana APBDes itu bisa untuk pariwisata. Jadi saya sampaikan untuk saat ini di Bangka Tengah sumbernya dari APBD, baik itu APBD tingkat 1 maupun tingkat 2, APBN melalui DAK, dan kawan-kawan di desa juga melakukan intervensi terhadap memberikan dukungan dana untuk pengembangan di destinasi masing-masing. Nominal Pak mungkin kalau berapa, nominal Pak, untuk tahun ini Pak, APBD Tahun kemarin dan deh. DAK ya, gitu. kalau tahun ini mungkin kalau APBD di angka 1 lebih mungkin, atau 1 miliar, lumayan 1 gede, miliar 2 lebih. miliar Pak ya, Iya, untuk pariwisata. Dan kalau Iya. dibanding tahun sebelumnya mungkin ada pengalihan anggaran kali atau gimana? Iya, kalau dibandingkan tahun sebelumnya alokasinya tahun ini lebih berprogresif, lebih meningkat, karena tahun kemarin kita harus melakukan beberapa rasionalisasi karena untuk lebih mementingkan penanganan COVID, penanganan darurat COVID dan segala macam. Dari angka 1 lebih miliar tadi Pak, Iya. mungkin bisa diinformasikan udah direalisasikan sebanyak berapa aja dan untuk apa aja gitu Pak? Ya, untuk program kami mempunyai setidaknya ada 3 program berdasarkan Permendagri 90 ya. Yang pertama itu pengembangan daya tarik wisata. Jadi pengembangan daya tarik wisata itu bisa untuk pengembangan amenitas, pembangunan fisik kalau bahasa kami ya. Terus dan non fisik juga. Terus yang kedua untuk pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata alokasinya nggak besar, tapi itu digunakan untuk mempromosikan pariwisata, tapi hanya di media online ya, karena mengingat anggaran ya. Tapi mungkin ke depan memang dikaji perlu untuk dilakukan peningkatan promosi melalui media-media lainnya. Ya, takutnya media kita gitu Pak ya. Ya, insya Allah. Ya. Ngomongin Tapi kalau tahun sebelumnya kami pernah bekerja sama, tapi dengan TPRI kalau udah salah ya. Jadi tahun depan sama Bangka Pos Pak. Ya, nanti kita susul. harus narik. Ya, lagi. Masih menarik. bisa dikaji lebih awal lagi gitu. Nanti terus yang ketiga juga kami berdasarkan Permendagri Ekrab juga adanya wilayahnya di kami gitu. Yang tadinya belum tersentuh sama sekali, mulai tahun ini kami mencoba untuk fokus mengembangkan Ekrab, dimulai dari rencana aksi pengembangan Ekrab di Bangka Tengah ya, karena itu belum maksimal kami laksanakan, berbeda mungkin dengan kabupaten kota yang lain gitu. Gitu. Kalau untuk strategi promosinya kayak gimana nih Pak? Iya, ngomong-ngomong tadi ada anggaran untuk promosi juga. Iya. Ya, betul. Kalau untuk tahun ini kita memang lebih karena segmentasinya kita ke lokal, jadi ada beberapa konten yang kami pilih. Pertama, pilihannya murah dan menjangkau banyak pihak itu media sosial. Terus jika pun nanti ada bantuan dari APBN, itu ada dukungan untuk aplikasi promosi yang berbasis Android. Oh, berarti ada kontennya ya? Iya, Kita berdua bersedia loh jadi brand ambassadornya. Promosi lagi. Iya. Jadi nanti akan dikembangkan Bangka Tengah Travelpedia di Bangka Tengah. Jadi orang yang calon wisatawan yang ingin mengetahui informasi terkait dengan pariwisata di Bangka Tengah bisa mendownload itu di Play Store. Tadi ada informasi. Udah ada kerangka-kerangka. Kemarin sudah kita lakukan uji coba, cuma karena tidak didukung anggaran agak terhenti. Mudah-mudahan dengan arahan beliau insya Allah itu akan Itu ada dikembangkan. aplikasinya ya Pak ya? Ada. Apa kemarin namanya Pak? Bangka Tengah Travelpedia. Oh, Bisa itu di- downloadnya di Ya. Kemarin kita sudah melakukan uji coba di tahun 2019 ya. Tahun itu hanya 2020. untuk khusus Android, Ya, betul. Apple.
iPhone bisa? Ya, mbaknya pakai Apple juga ya? Iya, Bisa juga sih Pak. bisa Bisa. ya. Untuk mbaknya dia harus bisa gitu. Iya harus bisa. Baik, jadi canggih banget ya Ranti ya Iya, di keren. Bangka Tengah tuh promosinya mereka punya bukan Play Store salah tadi, aplikasi yang bisa download di Aplikasi. Play Store sendiri gitu ya. Waduh, Udah banyak yang download Pak? Kalau kemarin sih baru sebatas uji coba ya. Iya. Ini akan kita kembangkan dan kemarin tuh baru kalau nggak salah, tapi masih di bawah rating 500 downloader gitu ya. Kalau ngomong apa namanya wisata nih, pangsa pasarnya tuh kemana nih? Ke Bangka, Iya. Belitung, apa ke luar Bangka nih? Oke, kalau kajian, pasar potensial pariwisata di Bangka Belitung ya, kita bicara secara saya mengacu pada Reparprop bahwa kalau untuk lokal segmen pasar kita sebenarnya ada di daerah-daerah yang mempunyai direct flight, yang penerbangan langsung ke kita. Itu adanya di Jabodetabek, Bandung, terus Palembang. Begitu juga di Bangka Tengah. Kalau kami baca demografi profil wisatawannya memang banyaknya dari Jabodetabek, Bandung, dan Palembang. Jadi bisa saya sampaikan berdasarkan kajian itu untuk Nusantara memang pasar potensial kita ada di sana gitu. Berarti istilah kayak buka paket tour gitu ya Pak? Ya betul. Wah, keren. Berarti ada tour guide-nya Pak ya? Tour guide kita sudah punya tour guide. Sudah punya. Baru mau itu ya? Iya. Kita Mau nawarin diri tapi lengkap ya Bangka Tengah ya. keren. Kita kemarin melakukan sertifikasi Aplikasi Pak ya. tour guide sebanyak 30 orang, alhamdulillah dinyatakan kompeten semua. Keren. Tapi untuk ke wisata nih biasanya ada nggak toko-toko terkenal yang dari luar Bangka ke Bangka Tengah? Siapa nih kira-kira? Oh, kalau influencer ya, kalau Iya. misalkan Itu influencer ada film itu Pak ya. ya. Nah, kalau influencer kalau kerja sama dalam konteks pemasaran belum ke influencer, cuma kami pernah dalam 2 bulan terakhir ini memfasilitasi kawan-kawan dari kementerian juga mereka mendatangkan influencer, vlogger dan beberapa influencer lainnya. Tapi bukan secara langsung ya, kami hanya memfasilitasi. Fasilitas saja gitu. Yang mungkin mbak-mbaknya yang akan jadi influencernya ke depan. Kok gitu ya? Biasa aja ya. Baik, bicara wisata Ranti kayaknya nggak seru kalau nggak ada kuliner. Iya Kayaknya dong. wajib kita tanya ke Pak Zainal, Nah, ke beliau nih. dinasnya yang saya dengar tadi dia udah 3 kali ke kemana tadi Pak? Ke Pading Mbak ya? Artinya tipe-tipe Bapak ini suka jalan-jalan juga. Iya. Jadi pasti tahu banget Pak kuliner apa sih di Bangka Tengah yang unggul Pak? Selain mie koba ya Pak ya? Mie koba udah tahu semua soalnya. Ini kebetulan saya kan tinggal di daerah Kurau. Nah, Nah, sekarang di pariwisata senantiasa. Ya. Kalau Sabtu dan Minggu itu mobil bus itu berjajaran Bergerak tuh ekonomi tuh. Iya. untuk beli apa? Iya. Udah terkenal banget sih kayaknya. Nah itu luar biasa. Karena saya kebetulan dari situ. Waktu dulu masyarakatnya katakanlah ibu-ibunya biasa-biasa aja ya. Sekarang kalau pagi-pagi mereka saya lihat berpakaian seragam menuju ke sana. Kemana tuh Pak? tempat produksi dari getas itu sendiri. Jadi di situ ada yang namanya kegiatan home industry. Dan kalau namanya di daerah Pulau Barat itu Iya benar. dan kanan produksi dari getas. Memang rasanya beda. Di tempat lain lah ibaratnya gitu Pak. Lain. Ya memang jadi ngetop juga ya kalau lewat Kurau pasti nggak afdol kalau nggak berhenti di salah satu rumah karena hampir Iya. semua rumah udah buka UMKM yang serupa Pak ya. Tapi itu nggak rugi gitu Pak karena daerah-daerah itu dempet juga gitu Pak. Mereka sudah punya pasaran tersendiri. Dia punya langganan sendiri. Jadi jangan takut Pak ya. Kalau kita beli yang satu, toko yang ini kita udah langgan, coba kita coba yang satu lagi akan berbeda. oh iya. Udah ada pasar sendiri gitu. Jadi bukan suatu persaingan, tetapi itu merupakan suatu bentuk kebersamaan. Semakin banyak orang memproduksi, semakin banyak orang yang dapat. Karena mereka tidak merasa tersaing. Tapi Selain- jajanannya tuh enak-enak loh. Enak loh kalau Kurau memang udah ngetop Pak ya. Udah ngetop itu. Dan bahkan kalau lebaran malah dari luar-luar daerah sengaja datang gitu. Benar. Reseller lah ibaratnya banyak Iya. tuh nyebar-nyebarin. Nah, Keren. itu sebenarnya berawal dari wisata tadi Pak ya, padahal. Baik. Selain Kurau mungkin Pak Bangka Tengah yang potensi kulinernya lain apa nih Pak? Sebenarnya kuliner ini untuk lintas itu ada beberapa daerah sudah membuat
lubuk ada dengan madu lubuk. Oh iya. Terus kalau di Pelawan, madu pelawannya, ada teh pelawannya. Sebenarnya banyak, cuma belum begitu. Kalau madu pelawan untuk apa, tamu-tamu kita dari luar, ya itulah yang kita kasih kepada tamu-tamu. Dan mereka biasanya kalau sudah mencoba madu pelawan yang pahit, biasanya dia telepon, Pak, Balik lagi. tolong balik lagi Ketagihan itu gitu tadi Pak ya. ya. Seperti itu. Dan tadi ada madu pelawan sama teh pelawan juga Pak. Teh Itu pelawan. sekarang minat dari orang-orang terkait produk itu gimana Pak? Kalau Karena sekarang itu kan Mas, kearifan lokal juga gitu. ya kalau sekarang, kalau dulu yang memproduksi atau membuat kemasan itu saudara Pak Zaiwan ya. Tapi kalau saya lihat di Namang ini sudah bermunculan orang-orang berdagang madu pahit. Berarti itu luar biasa ya. Saya punya teman juga pernah beli yang dari Padang, Batam, malahan telepon, tolong dikirim. Mungkin dia sudah merasakan khasiat dari madu pelawan itu sendiri. Untuk tehnya itu dari daun. Pelawannya. Atau Pelawannya. gimana tuh Pak? Atau dari Batang atau gimana? Nggak tahu juga gimana? Belum pernah minum ya soalnya. Nah, saya belum begitu ini produksinya seperti apa. Iya. Iya. Apakah dari batangnya, apakah dari daun? Dari daun. Dari daun. Dari daun, ya. Dari daun pelawan itu. Memang mereka sudah melakukan riset juga Iya, ya. pasti itu. Dan itu sendiri rasanya mungkin bedanya kayak gimana Pak? Kayak Sama teh biasa atau apa gimana tuh? gimana? Dia kayak apa ya? Kayak ada madunya juga ya ini. Oh iya. Jadi manis. Kalau Manis apa? daunnya pasti enggak. Enggak. Cuma ada merasakan aja. Oh iya. Ada rasa-rasanya ya. Karena uniknya di situ mungkin Pak, ya. Beda sama teh yang biasa Ranti minum soalnya. Kayaknya wajib coba juga Ranti ya. Iya, wajib kayaknya. Luar biasa nih Bangka Jadi Tengah nih. kita kapan nih ke Bangka Tengah? Kita kerjaan nih Pak. Gimana, Pak? Jadi setelah agenda ini kita kontak-kontak Pak ya. Minta diajak buat ke sini. 32 nih lumayan. Iya, lumayan. Di 32 ini ada pantai, ada Ya, hutan, betul. ada pulau, ada bukit. Oh iya. Lengkap. Jadi Bapaknya kayak- udah diem. bapaknya dia. Udah Enggak diem. apa lagi mikir jadwalnya kapan. Memang kebetulan saya mau bikin jadwal karena kita Iya, kan aduh, seneng banget yang dengar pertama ini. gini. Udah harapan ya. Iya, ada harapan. Kita video kita ini kan rata-rata produksi yang lama-lama semua. Iya. Oh iya. Perlu Kami diupdate mau ya. bikin update yang terbaru lagi gitu. Ya, Tapi kira-kira kalau teman Bangka Pos ke sana disambut nggak Pak? sambut dong. Wih. Kami udah telinga hari Pokoknya saya serahkan dengan Pak Kabit ya. Aduh. Pak Kabit yang atur lah pokoknya. Baik, udah bahas banyak hal ya Ranti ya. Iya. Tapi ada satu hal lagi nih yang perlu kita kulik lagi Ranti, yaitu Apa tuh? optimalnya. Karena kedepannya kan gimana nih gerakan dari dinas buat mengoptimalkan wisata ada 32 yang alam sama 10 ya Pak ya yang budaya. Gimana Pak? Giat-giat ke depan nih Pak. Mungkin Pak Zainal nanti ditambahin sama Pak Zulfa. Iya. Silakan Pak Zainal dulu nih. Kalau kami mengoptimalkan dari ini ya, sebenarnya di kantor kami sendiri ada yang namanya kegiatannya ini sport tourism. Sport tourism ini kegiatan olahraga, tapi di situ ada turismenya juga. Salah satu contohnya misalnya kami mengadakan suatu kegiatan balap sepeda, mountain bike di Kolong Biru. Itu pernah kami lakukan. Nah, kalau eventnya event nasional berarti orang luar akan datang dan mereka sekalian untuk berwisata. Nah, hanya kalau sekarang karena kondisi makanya yang tersebut tidak bisa terrealisasi. Masih gara-gara pandemi ya. Pandemi lagi ya. Pandemi lagi nih yang Meresahkan. Kapan nih corona begini? itu Baik, yang apa namanya, sebenarnya program-program kami untuk mengoptimalkan dari orang berkunjung kami sudah kami lakukan kemarin-kemarin, cuma yang ini terhentinya di masalah pandemi sehingga program kami tidak bisa kami laksanakan karena untuk apa itu namanya kami anggarannya terfokus ke Lain dulu gitu. Oke, mungkin Pak Zulfan nih yang menambahkan nih Pak. Pak dengan mengoptimalkan Ya. perkembangan kita. Jadi kalau Selain mau- sport tourism tadi ya. Selain sport tourism tadi sebenarnya begini, kalau arah strateginya kami sampaikan bahwa kita memang punya banyak potensi daya tarik, cuma tidak semua itu
kita kelola secara serta-merta. Ada beberapa yang menjadi pilihan kami untuk dijadikan prioritas gitu ya. Nah, yang DTW yang jadi prioritasnya akan ditingkatkan menjadi destinasi begitu. Jadi destinasi itu di situ ada fasilitas pariwisatanya, harus ada fasilitas umumnya harus ada. Terus pengelolaannya juga harus berprogres begitu. Ditambah promosinya harus tepat sasaran begitu. Setidaknya 3 hal itu bisa dilakukan sehingga pariwisata di Bangka Tengah bisa lebih optimal. Tidak bisa semuanya harus kita kembangkan secara langsung, harus ada prioritas tertentu yang menurut kajian kami mana yang akan menjadi yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap tingkat kunjungan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan begitu. Baik. Dari 32 ini prioritasnya yang mana dulu Pak? Mungkin untuk tahun ini dan tahun ke depan mungkin Pak. Ada beberapa yang mungkin Gimana Pak Zainal menambahkan? Kalau untuk yang sekarang ini ya tahun 2021 memang kami mendapat DAK ini itu posisinya ada di Sumur 7. Sumur Dengan 7. nominal berapa Pak? Dengan nominal kalau nggak salah 2, lebih ya. Ya, 2, sekian miliar. Wow. Di situ ada pembangunan baik gazebo-nya maupun toiletnya. Terus ditambah lagi dengan tempat apa itu namanya? Landscape-nya ditambah lagi dengan ada beberapa ya, saya lupa juga. Dan akan dibangun pada tahun ini. Sumur 7 tadi. Di Sumur 7. Kenapa di situ Pak? Yang menjadi prioritas dulu? Yang pertama karena ada gini. cerita dulu, mungkin bisa diceritain juga nih kalau ada. Yang pertama, memang kalau kita mendapatkan dana alokasi khusus ini ya, ada persyaratan tertentu yang sudah terpenuhi. Yang pertama di situ sudah termasuk di Riperda kita. Yang kedua memang status lahannya sudah terpenuhi. Yang ketiga, yang intinya ya maksudnya. Yang ketiga di situ dia sudah mempunyai master plan. Dan di samping itu Sumur 7 adalah wisata heritage yang sejarah. Nah ini adalah sudah dari validasi maupun dari pusat sudah melakukan revisi apa namanya itu penilaian sehingga layak untuk diberikan di situ. Baik, Sumur 7 tadi ada sejarahnya Pak. Mungkin ada ceritanya gitu ya Pak. Bisa Pak ya? Kalau penguatan literasi mungkin nanti akan dikembangkan secara lebih komprehensif. Cuma secara singkat saya sampaikan bahwa Sumur 7 itu Mbak udah kesana belum ya? Belum, makanya saya penasaran ada cerita. Nanti saya ajak. Ada cerita. Jadi sumurnya 7 ada 7 itu tadinya digunakan pada saat penjajahan Jepang untuk memproduksi garam. Ternyata garam di situ, air laut di situ diduga memiliki kadar yang bagus untuk dijadikan garam gitu. Jadi begitu secara sederhana saya sampaikan begitu dulu ya. Baik, nanti kalau mau yang lebih dalam biar tahu kita langsung lokasi nanti. Sumur pertamanya, sumur keduanya, sumur ketiganya ada cerita. Tapi ngomong-ngomong Pak, lupa nih Ranting nanya. Yang dekat air terjun C2 ya? Iya. Nah, itu katanya rencananya mau ada pembangunan ekowisata sama penanaman buah durian ya? Iya, gimana Pak? Itu benar ya? Ini mungkin sekalian buat informasikan juga. Yang pertama ada program Pak Bupati kita. Iya, Pak Al-Ghafri kita ya. Malahan bukan di situ tetapi adalah di Bukit Kejora. Oh, Kejora. Ya. Jadi supaya kita ada suatu apa itu namanya momen atau kalau sudah ditanam dengan buah durian, batang durian, otomatis masyarakat mungkin tamu-tamu, yuk kalau kita mau ke durian lebih dekat. Oh, jadi lebih dekat nih. Sambil wisata, seperti sambil berwisata. kulineran durian tadi. Itu Good idea. program beliau. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa berjalan dengan baik, baik regulasi yang ada bisa terpenuhi. Dan kami sendiri sudah komunikasi dengan di situ ada 3 Pokdarwis yang ngelola di Bukit Kejora itu akan membantu kita untuk melaksanakan. Kalaupun misalnya regulasinya udah selesai, ya kita akan lakukan
gerakan dengan cepat. Sejauh ini masih regulasi atau udah mulai bergerak gitu Pak? Nah, karena ini kan harus didukung dari beberapa OPD. Oh. Kalau OPD ada OPD yang akan mengurus, itu adalah pertanian ya, yang ini ya, maupun LH, banyak yang terlibat. Target sendiri belum atau masih dibayangkan? Nah, ini masih terus proses Iya, ya. siap. Iya, ya. Kita juga terus menanti ya nanti ya, karena tadi menarik sekali itu ya. Iya. Ya, kalau mereka lagi berproses, kita menanti aja dulu. Ya. Nanti apa dulu nih? Batang durian tadi. Iya, bantu dulu ya. Bukan yang lain ya. Jadi, baik, nggak terasa nanti ya udah hampir 1 jam kita ngobrol. Asik banget karena ini tentang wisata. Dan pemirsa Bangka Pos yang nonton hari ini juga mungkin tadi udah dapat bayangan nih. Iya. Wisata-wisata yang lagi potensi tadi ada 2 ya Pak ya. Ada Pulau Ketawa ya sama Danau Pading. Terus juga ada yang lain-lainnya juga. Jadi tinggal pilih aja dari 32 wisata ini mau kemana minggu ini. Iya. Bentar lagi udah mau minggu soalnya. Jangan dulu bisa Bangka Pos, kita dulu deh. Iya, kita dulu gitu ya. Baik. Sampai terakhir Iya. menyampaikan. Iya, baik. Terakhirnya asli gini Pak. Mungkin disampaikan kepada pemirsa yang mau wisata Iya. minggu ini. Silakan Pak Zainal. Oke. Silakan promosinya. Kami mengajak untuk berwisata ke Bangka Tengah. Kalau di luar Pulau Bangka, kalau ke Bangka Belitung pasti turunnya di Bangka Tengah, karena bandaranya adalah Bangka Tengah. Dan kami yakin untuk jangkauannya pun lebih dekat. Sekitar kalau yang untuk ke Kaulin itu cukup hanya 1 jam. Yang paling dekat bisa 5 menit tanpa hantu. Iya. Mari ke Bangka Tengah, kami tunggu. Demikian, terima kasih. Ya, dan jangan lupa prokesnya juga Pak ya. Iya. Karena masih pandemi COVID-19. Oke. Betul sekali. Ya. Baik pemirsa Bangka Pos, 1 jam tidak terasa ya nanti ya karena wisata-wisata ini. Dan kita undur diri ya. Saya Cici Nasyanita dan bersama Pak Zainal juga, Pak Zulfan. Dan saya Ranti Aprilia. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature. Among the colors of heaven, this is a wonder. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.